Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Pak Haryono ya. Oke, saya mau nanya Pak tentang Omnibus Law, bisa dijelaskan nggak Omnibus Law itu apa? Terus gimana sikap kita? Silakan Pak. Om, sepengetahuan saya, terima kasih. Sepengetahuan saya, Omnibus Law adalah sebuah produk hukum yang akan menjadi induk dari semua produk hukum di bawahnya. Apabila produk di bawahnya tidak mengaturnya, dia akan merujuk ke Omnibus Law. Jadi Omnibus Law ini akan melibas produk-produk yang ada di bawahnya kalau tidak ada diatur. Jadi satu kata untuk Omnibus Law, lawan. Oke, siap. Nih beralih ke sama staf kita nih, Bung Bastian. Satu kata buat Omnibus Law. Lawan, tolak, siap turun ke jalan. Bung Ketua, Omnibus Law siap monggok nih. Siap, harus ditolak. Lawan. Yang merugikan pekerja Indonesia harus dilawan. Oke, siap Ketua. Nih komandan kita nih. Komandan, Omnibus Law gimana Dan? Tolak? Omnibus Law tolak karena tidak sesuai dengan hak-hak pekerja rakyat Indonesia. Nah, untuk rencana tanggal 6 sampai 8 gimana Dan? Harus turun ke jalan, semua pekerja rakyat Indonesia harus turun ke jalan agar Omnibus Law tidak menjadi produk hukum di Indonesia. Untuk masa depan pekerja Indonesia ya Dan ya? Siap. Oke, Mas Fani, satu kata buat Omnibus Law Mas. Tolak Omnibus Law. Oke, siap, makasih. Ya, sekarang kita di Sekretariat PUK, SPKP, SPSI, PT Indonesia bersama Bung Deden. Assalamualaikum Bung Deden. Waalaikumsalam. Bisa diceritakan nggak tuh Omnibus Law gimana tuh? Waduh, topik yang cukup berat juga ini Omnibus Law. Kenapa berat? Ya pasti efeknya itu akan ya secara fundamental lah merubah bahwa terkait klaster ketenagakerjaan di Indonesia ini. Yang pasti itu efeknya yang pasti merugikan untuk kita, baik secara materi maupun moral yang pasti. Kalau materi ya yang jelas lah upah, sangon dan lain sebagainya. Kalau secara moral ya apa gunanya juga kita nanti loyalitas pada perusahaan dan lain sebagainya, tapi di akhir masa periode kita nggak ada juga apresiasi dari perusahaan. Jadi itu sih secara garis besar ya banyak lah, termasuk kontrak berkepanjangan. Pasti dengan adanya Omnibus Law mungkin ya, kita akan jadi budak di negara kita sendiri gitu, akan dihargai rendah dan sebagainya. Nah, siapa yang mau gitu jadi bukan pemilik dari negara kita sendiri gitu. Kalau dari saya sih dengan banyaknya kerugian yang akan kita tanggung sebagai pekerja dengan adanya Omnibus Law, usul saya sih mari kita lawan bersama. Terima kasih. Tanggal 6 sampai 8 mogok nasional Bung. Oh, siap. Siap. Untuk menolak Omnibus Law ya Bung ya. Siap. Oke, makasih Bung Deden. Assalamualaikum Bung Andi Rahmadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Sekretaris PUK, SPKP, SPSI dan PT Enoka Indonesia. Malam Bung. Malam. Oke, jadi saya mau nanya terkait Omnibus Law nih Bung. Soalnya ada permintaan penjelasan terkait Omnibus Law dari pimpinan unit kerja. Silakan Bung Sekjen bisa menjelaskan Omnibus Law kenapa kita harus menolak, atau reaksi kita untuk tanggal 6 sampai 8 kita wajib mogok atau seperti apa. Silakan. Oke, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Rahmadi, Sekretaris PUK PT Enoka Indonesia, mewakili organisasi menyampaikan bahwa PUK SPSI PT Enoka Indonesia secara tegas menolak rencana pemerintah untuk mensahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja, dimana di situ salah satu adalah klaster tenaga kerjaan yang jelas-jelas akan mendegradasi kesejahteraan kaum pekerja. Dimana kita tahu rencana pemerintah melalui legislatif DPR RI meminta mengesahkan sistem
kontrak kerja yang berkepanjangan, outsourcing, PKWT yang tidak ada batas waktu dan jenis pekerjaan. Selanjutnya juga ada pengurangan jumlah pesangon. Kita tahu pekerja selalu menantikan ketika masa kerjanya sudah memasuki masa pensiun, satu-satunya harapan adalah jumlah pesangon yang sesuai dengan ketentuan, di mana teman-teman pekerja berharap itu bisa dapat menjalani kehidupannya setelah masa pensiun. Tapi dengan adanya RUU Omnibus Law ini, pekerja khawatir ketika nanti mereka pensiun, pesangonnya berkurang atau mungkin tidak cukup untuk melakukan usaha setelah tidak bekerja lagi di perusahaan. Yang selanjutnya juga mengenai cuti haid, di mana di situ hak-hak pekerja perempuan juga akan dihilangkan. Prinsip no work no pay itu akan dilakukan sehingga nanti pekerja yang cuti haid itu upahnya tidak dibayar. Jelas ini sangat merugikan pekerja, di mana peran perlindungan pemerintah itu dirasa sudah tidak lagi berpihak kepada kaum pekerja, lebih kepada mengikuti keinginan ataupun hasrat para kapitalis untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya di negeri ini. Untuk itu, kami PUK SPKP SPSI PTN Indonesia menolak secara tegas Omnibus Law Cipta Kerja. Lawan. Terima kasih. Tanggal 68 sampai 8 berarti mogok ya? Baik, untuk tanggal 6 sampai dengan 8 Oktober saja tahapan-tahapan dan setiap langkah-langkah yang dilakukan oleh organisasi melalui perangkat-perangkat organisasi terus dilakukan, melalui program propaganda positif terus dilakukan, dan pada akhirnya nanti tanggal 6 dan sampai dengan 8 Oktober seluruh pekerja Indonesia dalam hal ini KSPSI dan KSPI akan melakukan mogok nasional. Kita di tingkat unit kerja akan mengikuti sesuai dengan arahan ataupun instruksi dari perangkat kita di atas, dan kami akan selalu siap dan mempersiapkan diri seluruh anggota untuk mengikuti kegiatan tersebut, karena tidak ada pilihan lain ketika konsep lobby sudah dilakukan dan tidak ada itikat baik dari eksekutif maupun legislatif untuk kepentingan pekerja, maka aksi adalah menjadi pilihan. Dan pekerja Indonesia saat ini selalu bersiap diri. Apabila itu harus dilakukan, akan kami lakukan untuk mogok kerja, sehingga pemerintah, legislatif tahu pekerja Indonesia tidak akan diam ketika penindasan dilakukan, ketika kesewenang-wenangan terkait dengan kewenangan pemerintah dan legislatif itu mengkebiri segala kesejahteraan buruh, maka buruh akan melawan. Mungkin seperti itu terkait dengan persiapan mogok nasional 6-8 Agustus. Prinsipnya kami pekerja Indonesia selalu siap untuk mengikuti instruksi dari pimpinan kami. Oke, makasih Bung Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bung Anggi. Ya, sore. Maaf mengganggu waktu Bung. Ya, apa, Bung? Bagaimana pendapat Bung Anggi terhadap Omnibus Law? Wah, itu harus ditolak, Bung. Ditolak. Ya. Kalau nggak kita akan menderita selama-lamanya. Karena apa di draft itu sangat jelas, Bung. Itu draft tidak ada yang menguntungkan kaum pekerja. Bahkan itu draft sangat menguntungkan kaum investor. Kalau misalnya saya sebutkan satu persatu, dari sekarang sampai malam nggak kelar-kelar, karena ada sekitar 4.000 halaman dalam draft itu. Mungkin kalau misalnya teman-teman butuh filenya, saya punya filenya, nanti akan saya kirimkan. Salah satunya adalah pensiun, kerja kontrak yang akan dikontrak selama-lamanya, tidak ada kepastian untuk kerja kontrak. Jangan, Oke. Kalau misalnya hanya sekedar kerja saja, kerbau di sawah juga bisa kerja. Betul. Gitu. Kita jadi manusia, bukan seperti kerbau, Bung. Ya, Terus untuk tanggal 6 sampai tanggal 8 gimana Bung ini? ya, Siap turun jalan Bung? tetap satu komando, kita percayakan kepada pimpinan kita. Nah, kalau memang dibutuhkan untuk aksi, saya siap untuk jadi garis paling depan. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Bung Anggi. warahmatullahi wabarakatuh.